wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Hukum Lingkungan dengan tugas membuat video wawancara tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah dimasuknya zat atau energi berbahaya ke dalam suatu ekosistem lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan dampak negatif kepada masyarakat sekitar, terutama pada tumbuhan, manusia, dan hewan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan ada berasal dari air, yang berasal dari pembuangan sampah dan pembuangan limbah-limbah industri, udara yang berasal dari pembakaran sampah yang tak terkontrol, tanah yang berasal dari obat-obatan kimia, dan suara yang berasal dari kendaraan bermotor. Seperti ini contohnya. Pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya kendaraan bermotor, buang sampah sembarangan, pengelolaan limbah yang kurang, kegiatan industri, serta bahan kimia yang diurai dengan kurang baik. Adapun dampak pencemaran lingkungan, yang pertama merusak kesehatan, kedua menurunnya produktivitas lahan, yang ketiga mengganggunya ekosistem, yang keempat merugikan ekonomi. Mau ngapain? Mau buang sampah. Mana boleh buang sampah di sungai? Dari zaman nenek moyang sekarang juga udah buang sampah di sini kali. Kebiasaan membuang sampah sembarangan sudah menjadi hal yang dinormalisasikan oleh banyak masyarakat. Kebiasaan ini apabila terus dilangsungkan, maka akan menyebabkan berbagai masalah lingkungan, seperti pencemaran air dan juga meluapnya air sungai yang menyebabkan banjir. Sebagai contoh adalah sungai di samping saya ini yang berlokasi di Desa Haji Menah, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Permasalahan yang sering muncul di daerah kita sini yaitu tercemarnya air sungai dan juga meningkatnya volume air yang menyebabkan banjir di daerah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neza Isya Intani yang saat ini sudah bersama dengan salah satu narasumber kami, yaitu merupakan warga lokal yang tinggal di wilayah yang akan kami bahas. Sebelumnya, Ibu boleh memperkenalkan diri? Nama saya Lailatul Badriyah. Saya tinggal di Kampung Madiun. Dari semenjak saya lahir memang sudah tinggal di sini. Ya. Apakah Ibu tahu kalau warga di sekitar sini itu sering membuang sampah di daerah sungai itu? Kalau setahu saya sih nggak ada. Kalau orang daerah sini nih sebenarnya tanahnya lebar ya, punya tempat pembuangan sampah masing-masing. Ada juga yang diangkat sama Sokli. Cuma memang kadang yang buang sampah di sungai ini orang luar gitu, lewat sambil buang gitu. Yang itu yang setahu saya. Kalau orang sini alhamdulillah tidak ada. Ya. Jadi masalah utama kalau yang di pencemaran sungai ini apa, Bu? Yang sering nyebabin banjir ini? Yaitu sampah yang nyangkut, terus ranting-ranting pohon yang nyangkut, sama pembangunan rumah yang terlalu cepat dan terlalu padat, yaitu salah satunya menyebabkan banjir. Terus selanjutnya, sejak kapan Ibu mulai merasakan adanya pencemaran air di sini, Bu? Terus apakah masalah ini udah berlangsung lama atau baru akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sih kalau sekitar tahun 2010 tuh belum ada lah banjir-banjir kayak ini. Kalau udah tahun 2020 ya udah mulai sering banjir hampir setiap tahun tuh pasti ada banjir kalau di sini. Terus apakah pencemaran air ini semakin parah, Bu, dari waktu ke waktu, atau sebelumnya itu nggak parah tapi jadi makin parah? Terus apakah ada waktu di mana kondisinya sempat membaik, Bu?
Kalau semakin tahun memang semakin parah menurut saya itu. Kalau dulu paling cuma semata kaki, sekarang jadi sedengkul, sekarang jadi sampai kemarin tuh sempat sampai 2 meter. Jadi semakin parah. 2 meter ya Bu? Iya, sampai 2 meter. Kasih banyak Ibu udah bersedia buat diwawancara. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Archie Hidayat yang di sini akan melaksanakan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat. Izin Bapak bisa perkenalkan dirinya? Ya, nama saya Arif Marendra. Kebetulan saya RT di Raja Basah Raya, RT 16 di lingkungan 2 Kelurahan Raja Basah Raya, Mbak. Sudah berapa lama Bapak tinggal di daerah sini? Dan sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai ketua RT? Kalau saya di sini dari tahun 83 udah di sini. Kalau RT sih baru sekitar 13 tahun mungkin, Mbak. Jadi Pak, tadi saya kan dengan beberapa rekan saya telah melakukan wawancara dengan salah satu warga lokal mengenai pencemaran lingkungan terutama di Sungai Bataran Nila. Iya, iya. Jadi bagaimana pandangan Bapak mengenai pencemaran yang terjadi di Sungai Bataran Nila tersebut? Kalau di kami sih Sungai Bataran Nila sih kalau menurut saya sudah nggak terlalu tercemar ya. Memang ada sebagian sih mungkin warganya yang kurang menyadari, masih ada yang buang sampah sembarangan. Itu pun ya nggak tahu dari warga daerah mana, itu nggak bisa dipastikan juga karena mungkin mereka udah banyak rumah dan perumahan, mungkin ya itulah kesadarannya warga masing-masing sih. Kalau menurut saya, kalau pencemaran yang terlalu parah udah nggak ada sebenarnya kalau di Bataran Nila, di sungainya. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih Pak karena sudah menjawab beberapa pertanyaan mengenai pencemaran lingkungan di Sungai Bataran Nila ini. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.